Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Holil Rohman, yang pastinya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan literasi, buku-buku, referensi, dan hal-hal menarik lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana sih cara mendapatkan nilai A dari dosen. Nah, ini akan sangat cocok bagi teman-teman yang saat ini sedang menempuh jenjang perkuliahan, baik itu semester 1, 2, 3, ataupun sampai semester akhir sekalipun. Baik teman-teman itu yang berjenis kupu-kupu ya katanya, kuliah pulang, ataupun kura-kura, kuliah rapat. Nah, ini akan sangat cocok dengan dua tipe itu. Apa saja sih poin-poinnya? Yang pertama, agar kita itu bisa mendapatkan nilai A dalam kelas oleh dosen, maka syaratnya adalah yang pertama harus aktif dalam kelas. Nah, aktif di sini tidak menuntut teman-teman harus pintar secara intelektual, tapi menuntut teman-teman itu agar memfollow up, membranding diri di hadapan dosen. Bagaimana caranya? Semisal ketika ada diskusi, teman-teman kalian presentasi. Nah, teman-teman ini harus fokus ya. Dan ketika sudah fokus mendapatkan materi, maka ketika dibuka sesi tanya jawab, teman-teman ini bisa bertanya, bisa memfollow up lewat situ. Artinya ini loh saya secara tidak langsung, dalam bentuk teman-teman ini bertanya dalam forum itu. Meskipun sebenarnya kadang pertanyaan yang diajukan itu ya pertanyaan ecek-ecek ya, receh ya, bahkan sudah diketahui, sudah tahu kita jawabannya sebenarnya, cuma karena memang kita ingin menunjukkan diri kita seperti itu ya, akhirnya kita tanyakan saja seperti itu, toh tidak akan disalahkan kan, seperti itu. Kalaupun tidak bertanya dalam forum, misalnya bisa juga menanggapi dalam forum ya, menyampaikan pendapat teman-teman. Oh, menurut saya atas referensi yang pernah saya baca misalnya seperti itu, saya tidak setuju dengan pernyataan ini karena bla 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 bla. Nah, itu bisa seperti itu. Itu merupakan bentuk keaktifan teman-teman itu dalam kelas. Itu kalau dalam sebuah forum ya. Beda lagi kalau di luar forum. Teman-teman itu juga bisa aktif di dalam forum dengan apa? Dengan menjadi ketua kelas. Nah, ini karena apa ya? Menurut pengalaman saya pribadi, teman-teman saya ataupun saya juga ketika sudah dihadapkan dengan pemilihan ketua kelas, mereka itu kok tidak semangat gitu ya. Oh, saya gak mau dengan disibukkan dengan segala macam keruwetan ketua kelas, harus cari ruangan, ngatur waktu, konfirmasi dosen dan lain sebagainya. Ribet lah pokoknya ya. Secara tidak langsung mereka itu gak mau gitu loh. Nah, ketika teman-teman itu mendapatkan peluang itu, saya sarankan untuk ambil kesempatan itu untuk menjadi seorang ketua kelas. Memang sih kita akan disibukkan dengan hal-hal seperti tadi, tapi secara tidak langsung perhatian seluruh dosen itu akan lebih terhadap ketua kelas, akan lebih terhadap kalian. Karena ya ketika dosen itu ingin menyampaikan sesuatu, misalnya ingin memberikan materi, izin tidak masuk, pindah jam itu akan konfirmasinya kepada ketua kelas. Seperti itu. Nah, dengan menjadi ketua kelas itu secara tidak langsung ya akan ya paling tidak sedikit mengkatrol ya, yang nilainya awalnya rata-rata itu akan nanti dinaikkan oleh dosen. Secara tidak langsung saya yakin akan seperti itu. Oke. Yang pertama adalah aktif dalam kelas. Yang kedua, poin kedua adalah belajar yang rajin. Belajar yang rajin ini bentuknya sebenarnya dengan teman-teman menjadi pribadi yang pintar itu juga ya pastinya sudah dapat nilai A ya, nilai bagus ya. Secara intelektual misalnya teman-teman ya, ini cocok untuk teman-teman yang bersifat atau berjenis kupu-kupu ya, kuliah pulang kan. Jadi ya rajin baca buku, rajin diskusi, sehingga pemahaman teman-teman ini semakin luas dan mengerjakan soal ya mudah gitu loh. Ketika ujian gampang, ketika melaksanakan tugas secara maksimal, maka akan ya, ini kalau saya bilangnya itu jalan lurusnya ya, menjadi pribadi yang pintar, cerdas, dengan banyak membaca, banyak diskusi, banyak belajar dan lain sebagainya. Itu adalah poin yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rajin silaturahmi.
Nah, ini berbeda ya dari poin pertama yang kedua. Jika teman-teman nggak bisa menjadi pribadi yang pintar, wah saya malas belajar, saya balas baca buku saya. Kemudian ketika dalam kelas itu ya juga malu, yang mau tanya nggak bisa aktif, nggak jadi ketua kelas. Nah, ini poin ketiga bisa jadi opsi, yaitu rajin silaturahmi. Rajin silaturahmi ini ya kita juga harus melihat kondisi ya. Jangan silaturahmi setiap hari, kan bosen juga. Kalau perlu bahkan semua dosen mata kuliah kalian semperin rumahnya. Tapi ya itu tadi, lihat situasi dan kondisi. Dan juga yang perlu disiapkan adalah bahan pembicaraan. Kalau semisal teman-teman datang tapi ya kosongan, kan hambar rasanya. Misalnya ya dengan alasan konsultasi tugas akhir kalau yang sudah semester tua. Misalnya ya konsultasi hal-hal lain, kemudian ingin tanya ini tanya itu dan lain sebagainya. Pokok harus ada bahan lah, sedikit bahan yang itu akan nanti berkembang ya. Atau teman-teman juga punya dosen yang satu daerah misalnya. Karena saya dari Pulau Madura, Sumeneb khususnya, ada dosen dari Sumeneb, ya wes saya sudah samperin, ya perkenalan dulu misalnya. Saya mahasiswanya jenengan Pak, ngapunten mau silaturahmi gini gini gini, terus menyinggung kewilayahan. Nah, itu akan mengalir nanti. Oh, sampean kenal ini, kenal ini. Nah, itu akan mencairkan dan akan mengakrabkan teman-teman itu dengan dosen. Ketika sudah itu didapatkan, maka secara tidak langsung akan mengkatrol ataupun memberikan nilai positif, pengaruh positif kepada nilai teman-teman ya, seperti itu. Meskipun ya kita juga harus paham bagaimana watak dan karakter setiap dosen kan berbeda-beda, seperti itu. Itu adalah poin ketiga. Kemudian yang terakhir ini saya rasa juga berpengaruh ya dalam nilai kita di mata dosen, yaitu menjadi aktif dalam organisasi. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang berjenis kura-kura, kuliah rapat. Setelah pulang kuliah jam pertama rapat organisasi daerah. Setelah kuliah jam kedua rapat HMJ, rapat Dema, BEM dan lain sebagainya. Karena mengapa? Ketika itu organisasi masih ada hubungannya dengan kampus, baik itu ekstra atau intra, maka berkemungkinan dosen yang mengajar kalian itu juga berkecimpung di sana. Ya misalnya yang ekstra sebut saja PMI, HMI. Saya rasa dosen-dosen itu juga akan punya background seperti itu. Nah, secara tidak langsung di beberapa kesempatan mungkin teman-teman akan dipertemukan dengan beliau. Oh, jenengan Pak Salim. Kemudian ya timbullah pembahasan ringan ataupun yang berkaitan dengan organisasi. Nah, itu akan menjadi ingatan tersendiri bagi dosen-dosen teman-teman, sehingga ketika teman-teman itu sudah aktif di organisasi itu, menunjukkan sebagai diri leader yang baik, sebagai komunikator yang baik, dan lain sebagainya, maka itu akan berpengaruh ataupun membawa nilai positif lah bagi teman-teman di mata dosen, meskipun hal itu terjadi di luar kelas seperti itu, meskipun itu tidak terjadi di dalam kelas seperti itu. Karena ketika itu terus berulang-ulang dan dosen teman-teman sudah mengingat siapa teman-teman, apalagi sudah saling sharing, akrab, kemudian tukar informasi, diskusi, wah itu sudah dapat dipastikan nilai teman-teman itu akan bagus ya, dapat nilai A lah, kan bagus itu nilai A, seperti itu. Yaitu adalah 4 tips atau cara agar teman-teman itu bisa mendapatkan nilai bagus atau nilai A dari dosen. Yaitu saya ulang lagi bahwasanya ada aktif dalam kelas, baik itu menjadi ketua kelas, aktif dalam forum dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ya menjadi pribadi yang pintar, yang jelas ya, sehingga bisa menjawab semua pertanyaan dengan mudah misalnya ya, dengan rajin belajar, rajin diskusi. Yang ketiga rajin silaturahmi ya, jadi cari muka lah ya istilahnya di depan dosen itu, baik itu dalam kelas ataupun di luar kelas. Kalau silaturahmi ini jelas di luar kelas aja ya. Yang terakhir adalah menjadi aktivis atau aktif dalam organisasi. Nah, saya rasa teman-teman ini sudah bisa menyesuaikan dengan diri teman-teman, mana yang cocok dengan saya, mana yang tidak cocok dengan saya, itu terserah teman-teman. Itu hanya sekedar
pengalaman saya, dan saya rasa juga akan tidak jauh berbeda realitanya dengan sekarang, dengan yang akan teman-teman lalui, yang akan teman-teman rasakan ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya dari Khalil Rohman yang pastinya tidak akan kalah menarik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.